Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pertemuan keempat untuk mata kuliah biokimia. Nah, pada pertemuan keempat ini kita akan membahas yang namanya protein. Oke, baik, sebelum kita masuk ke materi kita, ada baiknya kita mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama adalah menjelaskan fungsi biologis protein. Yang kedua, menjelaskan klasifikasi protein. Yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat protein. Dan yang keempat, menjelaskan analisa protein. Baik, kita masuk pada materi kita. Yaitu yang pertama mengenai a glance of protein. Ya, sekilas tentang protein. Nah, apa itu protein? Protein itu berasal dari bahasa Yunani, ya, dari kata Yunani. Ya, kata protein itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos, yang artinya yang paling utama. Nah, itu ya. Nah, apa itu protein? Nah, protein itu dikatakan sebagai senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bahwa kita sudah belajar tentang asam amino ya. Nah, asam amino tadi itu akan bergabung menjadi satu dengan menggunakan ikatan kovalen, yaitu ikatan peptida ya antara gugus amina ya, C gugus asam karboksilat dengan N gugus amina ya pada suatu asam amino bergabung menjadi satu. Nah, banyaknya susunan dari atau gabungan dari asam amino tadilah yang dikatakan atau membentuk yang namanya protein. Nah, seperti itu ya. Berikutnya, protein itu adalah suatu polipeptida. Nah, makanya dikatakan sebagai suatu polipeptida karena dia gabungan dari beberapa banyak asam amino. Sehingga dikatakan sebagai polipeptida. Nah, kemarin kan kalau di peptida itu adalah gabungan dari dua asam amino. Ya. Kalau poli berarti banyak asam amino. Nah, banyak asam amino tadi bergabung itu membentuk polipeptida yang dikatakan sebagai yang namanya protein. Nah, akibat dari katanya itu dibentuk dari monomer asam amino yang banyak, sehingga apa? Sehingga bobot molekulnya itu tinggi atau besar. Yaitu mulai dari 5.000 ya hingga lebih dari 1 juta bobotnya. Bobot itu berat molekul relatif ya. Massa molekul relatifnya, MR-nya. Jadi itu mulai dari 5.000 hingga 1 juta. Oke, berikutnya protein itu merupakan urutan linear dari residu asam-asam amino yang terhubung melalui ikatan peptida. Nah, ini sudah disampaikan juga di pertama tadi. Dia merupakan urutan linear dari asam-asam amino yang terhubung melalui ikatan peptida. Asam-asam amino tadilah dia berikatan, berurut secara linear. Sehingga nanti protein itu kita bisa tahu rantai penyusun protein itu apa saja asam-asam amino penyusunnya. Gitu. Baik, kita lanjut masuk pada fungsi biologis protein. Nah, protein itu memiliki fungsi biologis ya. Di antaranya yang pertama adalah katalis enzim. Katalis enzim, kita tahu bahwa enzim itu merupakan protein katalis. Nah, yang mampu meningkatkan laju reaksi sampai 10 pangkat 12 kali laju awalnya. Ya, di sini berfungsi sebagai yang memiliki fungsi katalitik. Katalitik di mana dia ini mampu meningkatkan laju reaksi itu sampai dengan 10 pangkat 12 ya. 10 pangkat 12 kali laju awalnya. Jadi protein itu berfungsi secara biologis diantaranya sebagai enzim. Nah, kita tahu bahwa
enzim, itu ada enzim misalnya protase ya, untuk yang mengkatalisis protein gitu. Jadi apa namanya, fungsinya itu sebagai katalitik, sehingga proses pencernaan makanan di dalam tubuh kita juga akan semakin cepat, seperti itu. Nah, di dalam metabolisme ya, saya belum ada ya waktu itu menjelaskan mengenai sekilas metabolisme. Ada dua konsep dasar dalam metabolisme, yaitu yang pertama adalah yang namanya katabolisme, dan yang kedua adalah yang namanya anabolisme. Saya jelaskan sedikit ya. Nah, metabolisme itu ada dua. Ya, saya jelaskan sedikit saja. Nanti ada bab khususnya tentang metabolisme. Nanti metabolisme protein kita akan pelajari di minggu depan. Oke. Minggu depan kalau tidak salah saya ya. Mungkin di RPS belum saya buatkan, mungkin ya, itu ada beberapa perubahan nanti dalam RPS. Nah, nanti akan saya kirim perubahannya di bawah ya. Metabolisme itu ada dua, ada yang namanya katabolisme, ada yang namanya anabolisme. Yang namanya katabolisme ini katalis ya, berarti dia proses pengubahan molekul besar kepada molekul kecil. Nah, contohnya ini adalah pada proses pencernaan makanan. Nah, sementara anabolisme itu pembentukan. Pembentukan molekul besar menjadi molekul kecil. Pembentukan molekul besar dari molekul kecil maksud saya ya. Nah, ini contohnya apa? Ini adalah contohnya pada proses fotosintesis. Seperti itu. Nah, ini adalah sekilas tentang metabolisme. Nah, jadi fungsi biologis protein diantaranya sebagai katalitis. Nah, sebagai katalitik yang mampu meningkatkan laju reaksi 10⁻12 kali laju reaksinya. Artinya enzim tadi dapat mengkatalisis ya terjadinya proses katabolisme. Katabolisme di mana molekul besar itu dikatalitik menjadi molekul yang lebih kecil atau dipecah menjadi molekul yang lebih kecil dengan bantuan yang namanya enzim, sehingga proses tadi lebih cepat dengan bantuan enzim. Ya, ini biasanya dalam proses pencernaan makanan, karena enzim biasanya dipergunakan dalam proses pencernaan makanan. Seperti itu. Yang kedua, transport dan penyimpanan. Di dalam transport dan penyimpanan, nah ini di dalam tubuh kita tahu bahwa ada darah. Nah, di dalam darah itu ada banyak ion dan molekul-molekul kecil. Ya, molekul-molekul kecil ataupun ion-ion itu diangkut di dalam darah maupun di dalam sel dengan cara berikatan dengan yang namanya protein pengangkut. Nah, jadi di sini ada yang namanya protein pengangkut. Protein pengangkut. Nah, jadi di sini protein pengangkut itu contohnya hemoglobin. Nah, hemoglobin itu ya, contohnya itu misalnya adalah hemoglobin. Hemoglobin bagaimana? Hemoglobin itu apa fungsinya? Fungsinya adalah mengikat oksigen. Nah, seperti itu. Ya, jadi fungsi dari hemoglobin itu termasuk ke dalam jenis protein pengangkut. Oke, transport. Kemudian untuk penyimpanan. Penyimpanan itu contohnya protein ferritin. Ada yang namanya protein ini untuk transport ya. Penyimpanan ya. Penyimpanan di dalam tubuh kita itu contohnya apa? Ini namanya protein ferritin. Nah, protein ferritin ini fungsinya apa? Nah, di dalam tubuh kita itu ada zat besi. Nah, zat besi itu disimpan di dalam jaringan oleh yang namanya protein ferritin. Nah, itu fungsi biologis protein dari segi sebagai transport dan penyimpanan. Berikutnya yaitu ada fungsi mekanik. Fungsi mekanik di sini ya, protein ini menjalankan peranannya itu sebagai untuk fungsi mekaniknya itu yaitu sebagai pembentuk struktur. Nah, ini berfungsi sebagai pembentuk struktur.
Nah, ya contohnya misalnya itu protein kolagen. Kolagen itu menguatkan kulit, gigi, dan tulang. Ya, ini contohnya kolagen. Ya, jadi kolagen juga termasuk ke dalam jenis protein. Fungsi kolagen apa? Fungsi kolagen itu untuk membentuk menguatkan kulit, gigi serta tulang. Seperti yang kita tahu bahwa kalau anak bayi itu kan kulitnya kenyal terus masih tegang gitu ya. Nah, itu karena kolagennya masih banyak. Nah, semakin tua itu manusia akan kehilangan kolagennya. Semakin lama dia akan kehilangan kolagennya. Makanya kalau udah nenek-nenek itu kan keriput. Kenapa? Karena kolagennya mulai berkurang. Nah, sampai akhirnya berkurang terus akhirnya tidak kadar kolagennya itu tidak lagi istilahnya banyak di dalam tubuhnya sehingga menyebabkan yang namanya keriput. Ya, begitu. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi yang keempat, yaitu adalah pergerakan. Pergerakan di sini berupa kontraksi otot, ya. Nah, kontraksi otot itu terjadi karena adanya interaksi, ya. Itu karena adanya interaksi antara protein filamen. Ya, ada 2 protein filamen di sini yang maksudnya itu melaksanakan yang namanya kontraksi otot. Apa itu? Itu ada aktin dan miosin. Aktin dan miosin. Jadi pergerakan ini lebih kepada pergerakan kontraksi otot. Ini lebih kepada kontraksi otot. Nah, kontraksi otot itu dilakukan oleh 2 tipe protein filamen, yaitu aktin dan miosin. Nah, itu ya. Nah, di sini miosin juga memiliki aktivitas enzim ya yang dapat memudahkan perubahan energi kimia ATP yaitu menjadi energi mekanik. Oke ya, itu dia. Selanjutnya yang kelima sebagai pelindung. Pelindung ya berarti lebih kepada di sini antibodi. Antibodi. Nah, antibodi kita tahu itu merupakan protein ya. Antibodi itu merupakan protein yang terlibat di dalam perusakan sel asing. Jadi kalau misalnya ada sel asing yang masuk di dalam tubuh, itu tubuh akan mengeluarkan yang namanya antibodi. Nah, itu juga merupakan salah satu jenis dari protein seperti itu. Yang keenam adalah proses informasi. Nah, di sini contohnya itu adalah rodopsin yang terdapat pada membran sel retina. Ya, contohnya adalah rodopsin. Ini terdapat pada membran sel retina. Nah, di mana di sini ketika ada rangsangan dari luar ya, misalnya ada intensitas cahaya. Nah, kemudian dideteksi oleh protein tertentu. Nah, yang selanjutnya nanti diteruskanlah sinyalnya itu ke dalam sel. Nah, itu ya. Ini proses informasi. Nah, itu adalah fungsi biologis protein. Oke, selanjutnya klasifikasi protein. Ada beberapa klasifikasi protein yang akan kita bahas di sini. Yaitu yang pertama ada berdasarkan fungsi biologinya, kemudian ada berdasarkan bentuk, dan ada berdasarkan komposisi kimia, dan berdasarkan strukturnya. Nah, kita bahas dulu yang pertama ya. Kita bahas dulu mengenai klasifikasi protein berdasarkan fungsi biologi. Oke, kita lanjut. Klasifikasi berdasarkan fungsi biologi. Nah, berdasarkan fungsi biologi, ya, itu ada beberapa jenis protein. Nah, seperti yang tadi kita bahas, ada enzim. Nah,
enzim, ya di sini enzim itu merupakan protein yang mempunyai aktivitas katalisa karena dia berfungsi untuk mengkatalisis seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Kemudian protein ini ya, enzim ini merupakan protein yang paling bervariasi ya. Merupakan enzim yang paling bervariasi dan mempunyai kekhususan yang tinggi. Ya, kenapa? Karena dia kekhususan yang tinggi itu maksudnya dia hanya bisa mengkatalisis sesuai dengan sisi aktifnya. Jadi sisi aktif yang cocok saja yang dikatalisisnya. Atau dia perannya khusus. Khusus di sini itu maksudnya itu dia kalau misalnya enzim protein itu hanya akan mengkatalisis protein saja. Dia tidak akan mengkatalisis lemak dan sebagainya. Jadi dia istilahnya itu mempunyai kekhususan yang tinggi. Hanya mengkatalisis hanya mengkatalisis zat tertentu. Oke, jadi dia tidak mengkatalisis zat lain. Lebih spesifik. Yaitu maksudnya khusus di sini. Ya. Nah, kita tahu bahwa hampir semua reaksi kimia pada biomolekul organik itu di dalam tubuh kita atau di dalam sel itu dikatalisis oleh yang namanya enzim ini. Nah, ada lebih dari 2000 jenis enzim ya. Itu yang dapat mengkatalisis reaksi kimia. Ini ada sekitar 2000 lebih ya jenis enzim. Lebih ya dari 2000. Nah, jadi kita nggak semuanya tahu. Kayak nama-namanya nggak hafal semua. Paling yang kita hafal tuh yang yang terlibat dalam proses pencernaan makanan. Ya, lebih kepada itu kalau untuk di biologi. Oke, yang kedua itu klasifikasi protein berdasarkan fungsi biologinya adalah protein transport. Tadi sudah dijelaskan juga ya fungsi biologisnya itu sebagai transport. Di sini protein transport itu yaitu di dalam plasma darah. Nah, di sini ya protein transport di dalam plasma darah itu mengikat dan membawa molekul ataupun ion spesifik dari satu organ ke organ lainnya. Contohnya tadi hemoglobin yang mengangkut apa? Yang mengangkut oksigen ya. Ketika darah melalui paru-paru dan kemudian membawa oksigen ini ke jaringan periferi. Nah, disinilah oksigen tadi dilepaskan untuk melangsungkan oksidasi nutrien. Fungsinya untuk menghasilkan energi. Nah, itulah protein transport. Jadi dia mengikat molekul tertentu. Ya. Itu contohnya tadi. Selanjutnya, yang ketiga ada protein nutrien dan penyimpan. Nah, tadi juga di fungsi biologis tadi sudah dijelaskan juga ya. Oke, protein nutrien. Protein nutrien itu terdapat pada biji tumbuhan yang menyimpan protein, ini bukan protein ya. Yang menyimpan protein yang dibutuhkan untuk pertumbuhan embrio tanaman. Ya, itu contoh yang kita kenal, contohnya misalnya protein biji gandum. Di sini contohnya untuk yang biji tumbuhan ini adalah protein biji gandum. Nah, biji gandum, biji jagung ya. Enggak hanya gandum saja, ini bisa jagung juga. Jagung, beras ya. Nah, itu dia. Kemudian ada lagi ovalbumin ya, yang terdapat pada putih telur. Nah, ini contohnya lagi ovalbumin, protein ovalbumin. Ini terdapat pada putih telur. Nah, kemudian ada juga kasein ya, itu pada susu. Nah, kasein itu protein pada susu. Kemudian apa lagi? Nah, ini
kalau yang ini adalah apa namanya pada biji tanaman itu biji gandum ya, ini untuk pertumbuhan embrio. Nah, kalau yang namanya apa namanya untuk penyimpanan itu adalah ferritin. Nah, kalau untuk ini semuanya adalah nutrien ya. Protein biji, ovalbumin pada putih telur, kasein pada susu ya. Itu merupakan contoh dari protein nutrien. Nah, kalau untuk protein penyimpan ya, untuk protein penyimpan itu contohnya adalah ferritin. Nah, ferritin itu ini jaringan hewan yang merupakan protein penyimpan zat besi. Ya, ferritin itu penyimpan zat besi. Ini pada hewan ya. Penyimpan zat besi. Begitu. Nah, selanjutnya klasifikasi protein berdasarkan fungsi biologinya yaitu ada protein kontraktil ataupun motil. Nah, di sini protein memberikan kemampuan kepada sel dan organisme untuk berkontraksi, mengubah bentuk ataupun bergerak. Nah, inilah dia untuk protein kontraktil dan motil. Contoh atau motil. Contohnya tadi saya sudah jelaskan ya, pada sebelumnya itu ada aktin dan miosin. Nah, aktin dan miosin ini merupakan protein filamen ya yang berfungsi di dalam sistem kontraktil otot rangka. Dan juga di dalam banyak sel yang bukan otot ya. Nah, contoh lainnya apa? Contoh lainnya itu ada tubulin. Nah, tubulin ini itu protein pembentuk mikrotubul. Nah, apa itu mikrotubul? Mikrotubul itu merupakan komponen penting dari flagela ataupun dan silia yang dapat menggerakkan sel. Ini ada silia ya, flagela, alat gerak pada hewan tingkat rendah misalnya ya. Itu adalah silia dan flagela. Selanjutnya ada yang kelima, protein struktural. Nah, kalau protein struktural ini lebih kepada membentuk sebagai pembentuk ya, pembentuk bagian tubuh. Nah, di sini protein ini berperan sebagai filamen, kabel ataupun lembaran penyangga untuk memberikan struktur biologi, kekuatan ataupun proteksi untuk tubuh. Nah, contohnya ini tadi saya sudah sampaikan di sebelumnya untuk fungsi biologisnya itu adalah kolagen. Kolagen yang membentuk kulit ya, tulang dan gigi. Nah, itu dia contoh dari protein struktural. Oke, itu dia. Selanjutnya protein pertahanan. Nah, ini protein pertahanan. Nah, protein pertahanan itu protein yang membantu mengatur aktivitas seluler atau fisiologi. Di sini lebih kepada sistem imun ya. Nah, contohnya imunoglobin atau antibody. Ini sudah saya jelaskan juga tadi di awal ya. Contohnya adalah imunoglobin atau antibody. Ya. Nah, apa itu imunoglobin atau antibody? Itu protein khusus ya yang dibuat oleh limfosit yang dapat mengenali ataupun mengendapkan atau menetralkan serangan dari bakteri, virus ataupun protein asing atau yang berasal dari spesies lain. Nah, itu ya. Contoh yang lain, nah ini antibody. Nah, saudara, karena sekarang lagi corona, itu kan ada yang namanya rapid test. Nah, rapid test itu reaktif atau tidak reaktifnya itu tergantung dari apakah darah kita mengandung yang namanya antibody. Jadi ketika kita rapid test itu lagi tidak fit, maka kan kalau tubuh kita secara spontan akan mengeluarkan yang namanya antibody untuk melawan benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Benda-benda asing itu bukan
zat-zat asing lah ya, bukan benda-benda ya, tapi lebih kepada zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh, sehingga ketika rapid test maka itu akan terbaca reaktif walaupun dia tidak, istilahnya itu tidak positif corona seperti itu ya. Jadi belum tentu juga reaktif pada tes rapid itu juga positif pada swabnya corona seperti itu, karena yang dibaca pada rapid test tadi itu adalah antibodi yang dikeluarkan oleh tubuh, yaitu ketika ada serangan zat asing yang berasal dari luar masuk ke dalam darah kita. Makanya rapid test itu yang diambil adalah darah. Nah itu ya sebagai pengetahuan saudara saja. Oke, selanjutnya contoh lainnya itu adalah fibrinogen dan trombin. Nah, contoh lainnya adalah fibrinogen dan trombin. Masih ingat ini? Fibrinogen dan trombin ini untuk apa? Ini adalah protein penggumpal darah yang menjaga kehilangan darah jika sistem pembuluh darah kita terluka. Ya, itu dia. Nah, contoh lainnya itu ada juga bisa ular, yaitu toksin bakteri. Nah, itu juga ataupun protein pada tumbuhan beracun. Nah, seperti risin. Nah, itu juga itu berfungsi dalam pertahanan tubuh nih, dalam hewan ataupun tumbuhan itu ada namanya risin. Nah, nanti saudara bisa cari apa itu risin ya. Risin itu juga berfungsi di dalam pertahanan tubuh. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada yang keenam ya, klasifikasi proteinnya berdasarkan fungsi biologi. Nah, jadi mirip juga seperti fungsinya. Namanya juga klasifikasi berdasarkan fungsi biologi ya. Tapi ini namanya apa gitu. Protein pengatur. Pengatur berarti di sini beberapa protein itu berfungsi untuk mengatur aktivitas seluler. Ya, berperan mengatur aktivitas seluler atau fisiologi. Nah, di antara jenis ini ya ada sejumlah jenis hormon, misalnya insulin. Nah, sini contohnya adalah insulin. Nah, di mana insulin ini mengatur yang namanya metabolisme gula. Insulin itu berfungsi untuk mengatur metabolisme gula. Nah, hormon insulin ya. Kemudian ada lagi yang namanya hormon pertumbuhan. Ada yang namanya hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan ini itu dari pituitari ya. Dan ada juga ya berarti untuk fungsinya untuk mengatur pertumbuhan ya, itu dia. Kemudian ada lagi hormon paratiroid yang mengatur transport kalsium dan fosfat. Ada juga hormon paratiroid. Nah, ini untuk mengatur transport kalsium. Dan juga fosfat. Ya, itu dia. Selanjutnya ada protein lainnya. Nah, protein lainnya ini maksudnya ada beberapa protein itu yang fungsinya itu eksotik. Nah, atau tidak mudah diklasifikasikan. Tidak mudah diklasifikasikan dia fungsinya. Jadi kalau dibilang pengatur nggak juga gitu. Kalau dibilang misalnya sebagai pembentuk nggak juga. Sehingga digolongkan sebagai protein lainnya. Karena dia fungsinya itu eksotik banget. Nah, ya. Contohnya apa? Contohnya monelin. Nah, contohnya di sini adalah monelin. Di mana monelin ini ya suatu protein tanaman dari Afrika ya yang punya rasa amat manis. Nih, dari tanaman dari Afrika. Dari Afrika yang rasanya itu amat manis. Ini sangat manis ya. Nah, sehingga di sini sekarang dipelajari lebih lanjut ya. Dan akan digunakan sebagai pemanis makanan yang tidak menggemukkan badan. Nah, itu sedang dipelajari ya. Selanjutnya ada juga plasma darah ya pada beberapa ikan yang mengandung protein anti beku. Nah, ada protein
anti beku. Nah, fungsinya itu adalah untuk melindungi darah ikan dari pembekuan. Nah, selanjutnya itu ada pada insekta, yaitu pada persendian sayap ya. Pada persendian sayap beberapa insekta itu juga dibuat dari yang namanya protein resilin namanya. Ada protein resilin yang bersifat itu elastis, yang bersifat elastis. Nah, sehingga mudah untuk digerakkan. Seperti inilah klasifikasi protein berdasarkan fungsi biologinya. Nah, saudara pasti masih ingat ya ketika belajar asam amino. Jadi ada 20 jenis asam amino ya yang membentuk protein. Seperti itu. Nah, ini untuk klasifikasi berdasarkan fungsi biologi. Selanjutnya klasifikasi protein itu berdasarkan bentuknya. Itu ada yang namanya protein globular. Nah, protein globular itu sendiri ya, itu rantai polipeptida berlipat secara rapat dan larut dalam air. Oke, jadi dia berlipat ya secara rapat yang larut dalam air. Kemudian ada lagi yang namanya protein serabut. Ya, kalau serabut berarti dia bentuknya kayak serabut gitu ya. Dia itu molekulnya serabut panjang dengan rantai polipeptida memanjang pada satu sumbu dan tidak berlipat dan tidak larut dalam air. Nah, ini strukturnya. Nah, ini yang saya maksud dengan globular tadi. Dia berlipat secara rapat sehingga bentuknya itu kayak bulat begitu ya. Kayak bulat. Nah, itu dia protein globular. Nah, ini contohnya itu pada protein transport darah, antibodi, dan juga pada penyimpan nutrien. Ini contoh dari mioglobin. Ya. Kemudian ada protein serabut. Jadi bentuknya itu serabut panjang ya, di mana itu dia memanjangnya pada satu sumbu sehingga berbentuknya panjang begini, tidak berlipat-lipat dan tidak larut di dalam air. Nah, kalau globular itu dia istilahnya itu dia berlipat secara rapat dan larut dalam air sehingga bentuknya itu kayak bulat begitu, makanya dia namanya tuh globular. Oke. Nah, contoh dari protein serabut itu contohnya adalah kolagen ya. Oke, selanjutnya klasifikasi berdasarkan komposisi kimia. Nah, berdasarkan komposisi kimia itu ada protein sederhana, yaitu protein yang hanya terdiri dari susunan asam amino tanpa ada gugus lainnya. Contohnya itu adalah enzim ribonuklease. Jadi di dalam komposisinya tadi susunan asam amino itu tidak ada gugus lainnya, ya. Selanjutnya adalah protein konjugasi, yaitu protein yang terikat pada gugus prostetik. Nah, contohnya adalah glikoprotein, lipoprotein, hemoprotein, fosfoprotein, dan metaloprotein. Nah, itu ya. Oke, kita masuk kepada ini klasifikasi yang sangat penting, yaitu klasifikasi berdasarkan strukturnya. Di sini klasifikasi protein berdasarkan strukturnya itu dibagi menjadi 4. Ada protein struktur primer, protein struktur sekunder, kemudian ada protein struktur tersier, dan yang keempat ada protein struktur kuarterner. Nah, kita bahas satu persatu. Kita bahas yang pertama adalah protein struktur primer. Di mana di protein struktur primer itu dihasilkan dari urutan linier asam-asam amino yang digabungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Nah, jadi di dalam struktur primer ini itu dapat menunjukkan jumlah, jenis, dan urutan asam amino dalam molekul proteinnya. Kenapa? Karena rantainya lurus. Nah, struktur ini terdiri atas satu rantai protein asam amino yang berupa rantai lurus. Jadi kita bisa menentukan di sini jumlah asam amino, jenisnya, ya urutannya seperti apa. Karena dia rantainya lurus. Nah, ini contohnya. Jadi ini struktur primer. Rantainya lurus. Nih, ini asam amino yang satu bergabung dengan asam amino lainnya dan seterusnya. Jadi dia urutannya kita bisa tahu urutannya apa ya. Di dalam struktur primer tuh dia rantainya lurus, terikat hanya dengan ikatan peptida saja. Nah, jadi ada ikatan peptida,
ikatan peptida. Nah, ikatan peptida. Nah, ini bergabunglah monomer-monomer asam amino tadi membentuk suatu protein rantai lurus. Nah, di mana di sini kita bisa menentukan berapa ya jumlah pembentuk proteinnya. Nah, pada pada protein ini berapa jumlah asam aminonya maksud saya. Kemudian apa jenis asam aminonya, ya, apa urutannya itu kita bisa tahu dari struktur protein. Nah, apa contohnya? Contohnya itu ya struktur primer itu contohnya pada enzim ribonuklease yang berasal dari cairan pankreas. Nah, ini struktur primernya contohnya pada enzim ribonuklease yang berasal dari cairan pankreas. Nih, bentuknya seperti ini. Jadi saudara nanti bisa lihat ini urutannya. Urutannya ini berarti lisin dulu ya. Ini berarti glisin, treonin ya, seperti itu. Alanin ini. Jadi kita tahu nih berupa rantai lurus ya. Berarti bukan rantai lurus itu lurus begini aja enggak ya. Dia bisa saja ya istilahnya itu kalau di dalam tubuh kita ya kita kan nggak tahu bentuknya seperti apa, tapi dia berupa rantai lurus. Jadi tidak ada ikatan lain. Hanya ikatan peptida saja antara asam amino yang satu dengan asam amino lainnya sehingga rantainya lurus. Ini lurus sih, gitu kan? Bisa dilihat urutannya. Kita bisa tahu urutannya, terus bisa tahu jumlah ikatannya, jumlah asam aminonya berapa ya. Kemudian urutannya seperti apa, ini urutannya. Nah, ini contoh dari struktur primer. Struktur dasarnya dari protein ya. Selanjutnya ada struktur sekunder. Di dalam struktur sekunder ini ya, itu dalam struktur sekunder itu berhubungan dengan lipatan teratur daerah-daerah rantai polipeptida. Nah, ini struktur sekunder itu bila struktur primer tadi yang ada dalam protein tadi ya, itu dia berikatan karena adanya reaksi-reaksi di mana menyebabkan struktur ini ya istilahnya itu berlipat satu sama lain membentuk struktur sekunder. Di sini struktur ini berhubungan dengan yang namanya pengaturan kedudukan ruang residu asam amino dalam urutan linier. Di mana di sini kita tahu bahwa di dalam rantai polipeptida tadi terdapat banyak gugus karboksil dan gugus amino, ya. Nah, kedua gugus ini dapat berikatan satu dengan yang lainnya itu karena terbentuknya ikatan lainnya. Jadi ada ikatan lain yang terbentuk selain dari ikatan peptida tadi. Nah, itu terdapat dua struktur di sini sehingga dia membentuk struktur lain yaitu struktur sekunder, di mana ada struktur helix alfa dan lembar berlipat beta. Di sini ya pada pada struktur sekunder ini yaitu terdapat ikatan hidrogen. Nah, jika ada ikatan hidrogen antara gugus-gugus yang terdapat dalam rantai polipeptida tadi, itu akan terbentuk struktur helix. Nah, ini alpha helix. Jadi kalau tercoret ya. Kalau tadi pada struktur primer itu tidak ada ikatan lain selain ikatan peptida. Nah, kalau di dalam struktur alpha helix itu terjadinya lipatan-lipatan di dalam struktur di dalam polipeptida tadi, yaitu karena adanya ikatan lainnya, yaitu contohnya adalah ikatan hidrogen. Nah, apabila ikatan hidrogen ini terbentuk di dalam gugus-gugus yang terdapat di dalam rantai polipeptida tadi, maka dia akan membentuk yang namanya struktur helix. Ini adalah contoh dari struktur helix. Jadi ada ikatan hidrogen. Nah, ini ikatan hidrogen. Ikatan antara H dengan gugus O. Jadi H pada amina itu akan berikatan hidrogen dengan oksigen pada karboksilnya. Jadi ikatan inilah menyebabkan bentuk helix pada struktur sekunder. Oke. Nah, ini. Jadi ikatan hidrogen ini ya
dapat juga terjadi antara dua rantai polipeptida atau lebih. Nah, yang akan membentuk konfigurasi yang namanya konfigurasi alfa. Makanya ada istilah alfa helix. Jadi bukan helix saja tetapi alfa helix, yaitu apa itu konfigurasi alfa ya, yaitu konfigurasi apa namanya? Dia itu bukan helix saja tetapi dia bentuknya berkelok-kelok. Nah, atau yang disebut juga sebagai struktur lembar berlipat. Nah, itulah yang dikatakan sebagai beta sheet itu tadi. Nah, ini kan kalau apa namanya, pada struktur alpha helix itu kan dia terbentuknya itu ikatan hidrogennya itu ya terbentuk di apa namanya, di dalam satu rantai polipeptida. Sementara itu jika ikatan hidrogennya itu terbentuk dari istilahnya itu dari dua polipeptida, nah itu akan membentuk yang namanya beta sheet. Ya, bentuknya lembaran berlipat. Yaitu bentuk paralel ataupun ada lagi namanya bentuk paralel dan antiparalel nanti ya. Nah, kita lihat. Nah, jadi kalau struktur alpha helix ya, saya tekankan lagi, struktur alpha helix itu terbentuk dari rantai polipeptida ya, yang mana di dalamnya itu terjadi ikatan hidrogen ikatan hidrogen itu terjadi di dalam satu rantai polipeptida saja. Struktur alpha helix itu terbentuk dari karena adanya ikatan hidrogen yang berada dalam satu rantai polipeptida. Sementara jika ikatan hidrogen itu terjadi antara rantai polipeptida yang satu dengan rantai polipeptida yang lainnya, itu akan membentuk yang namanya lembaran protein lembaran yang kita katakan sebagai beta sheet. Nah, ini dia beta sheet. Jadi ada istilahnya itu terbentuk dari yang namanya dua. Jadi kan ini adalah rantai polipeptida yang pertama, ini rantai polipeptida yang kedua. Jadi terjadi ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen inilah yang membentuk yang namanya beta sheet. Nah, jadi di dalam lembaran berlipat ini alias beta sheet tadi ya, struktur beta sheet tadi itu ada yang bentuknya itu bentuk paralel, ini bentuk paralel dan ini adalah bentuk antiparalel. Nah, apa itu bentuk paralel dan antiparalel? Nah, bentuk paralel itu terjadi ya apabila rantai polipeptida itu yang berikatan melalui ikatan hidrogen itu sejajar dan searah. Jadi dia sejajar dan searah, semuanya searah, gitu ya. Kan sama nih arahnya ke bawah nih. Ya. Kemudian ini ada tandanya ya. Kemudian jika tadi rantai polipeptida yang berikatan itu dalam posisi sejajar tetapi berlawanan arah, nah seperti ini kita bisa lihat. Nah, ini kan di atasnya itu ada N ya, N terminus ya. Nah, ini aminonya. Sama-sama amino di atasnya. Jadi dia searah. Sedangkan di bawah juga, nah ini kan bersambung terus ya. Nah, itu sama-sama amino di bawahnya. Ketika dia artinya ini adalah sejajar. Sejajarnya itu dan searah. Jika dia sejajar dan searah, maka itu akan membentuk yang namanya struktur paralel. Sementara ketika dia antara rantai polipeptida yang satu dengan polipeptida yang lain itu dia berikatannya tetap sejajar tetapi berlawanan arah. Nah, kan ini terlihat nih. Di sini ada rantai ujungnya itu ada aminanya, sementara di sini yang sebelah satu lagi rantai polipeptidanya adalah karboksilatnya. Artinya ini berlawanan arah. Itu namanya struktur antiparalel untuk struktur beta sheet. Nah, jadi apa kesimpulannya untuk yang struktur sekunder ini ya? Ini pelajaran protein yang agak sulit itu di strukturnya ya. Ada dua struktur, ada struktur alpha helix dan ada struktur beta sheet. Nah, struktur alpha helix itu terbentuk ketika adanya ikatan hidrogen yang terbentuk antara antar molekul di dalam satu rantai polipeptida saja.
itu akan membentuk Seebeck ya. Itu akan membentuk yang namanya struktur alpha helix. Jadi ikatan hidrogen itu terbentuk antar molekul ya, itu hanya di dalam satu rantai polipeptida saja. Sementara itu ketika ikatan hidrogen itu terbentuk antara satu rantai polipeptida dengan rantai polipeptida lainnya, itu akan membentuk yang namanya struktur berlipat berupa lembaran yang kita namakan sebagai struktur beta sheet. Nah, struktur beta sheet ini ada dua. Ketika tadi ikatan hidrogennya itu terbentuk antara satu rantai polipeptida dan polipeptida yang lainnya, di mana rantai polipeptida tadi itu sejajar dan searah, itu akan membentuk yang namanya struktur paralel. Sementara kalau dia itu berikatan antara ikatan hidrogennya itu terbentuk dari dua rantai polipeptida yang mana sejajar tetapi berlawanan arah. Nah, itu dia akan membentuk yang namanya struktur anti paralel, berlawanan arah. Nah, ini akan membentuk yang namanya struktur anti paralel. Nah, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada struktur yang ketiga, yaitu struktur tersier. Di mana struktur tersier ini, nah itu merupakan struktur protein campuran dari struktur sekunder yang menyusun satu rantai polipeptida. Kemudian ikatan yang membentuk struktur tersier itu ada yang namanya ikatan elektrostatik, kemudian ada ikatan hidrogen, ada interaksi hidrofobik, ada interaksi dipol-dipol, sama ikatan disulfida. Nah, tadi kita tahu bahwa di dalam struktur sekunder ya, itu terdapat yang namanya ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen. Nah, kalau di struktur tersier itu struktur sekunder tadi yaitu bersusun lagi di dalam membentuk protein. Nah, di dalamnya itu terdapat ikatan yang menstabilkan strukturnya tadi, yaitu ikatan apa saja? Ada ikatan elektrostatik, hidrogen, ada interaksi hidrofobik dan interaksi dipol-dipol serta ikatan disulfida. Nah, ini kita bisa lihat bentuknya, contohnya seperti ini. Nah, inilah yang dikatakan sebagai ini A ya. Inilah yang dikatakan sebagai ikatan elektrostatik. Oke, ikatan elektrostatik. Ada ikatan listrik ya. Ikatan listriknya. Nah, ini yang B. Adanya ikatan hidrogen. H dan O. Nah, ikatan hidrogen itu adalah ikatan yang terbentuk antara atom hidrogen dengan atom ataupun unsur yang memiliki keelektronegatifan yang besar seperti F, O, dan N. Kalau saudara ingin mudah mengingatnya itu Havon ya, Havon. Kalau saya selalu mengingat itu Havon. Ikatan antara H dengan F, dengan O, dan dengan N. Nah, ini kan H dengan O. Ini ikatan hidrogen. Kemudian ada interaksi hidrofobik. Interaksi hidrofobik itu yang C. Ini berarti C. Ini juga hidrofobik. Kemudian ada hidrofobik itu berarti yang suka larut dalam air, ya. Kemudian ada interaksi dipol-dipol. Interaksi dipol-dipol itu adalah ini yang D. D ini ya. Interaksi dipol-dipol. Ya, dipol-dipol. Ini yang D. Ini sama ya. Ini sama dengan ikatan elektrostatik. Nah, jadi ada interaksi dipol-dipol. Di mana ada interaksi antara gugus yang memiliki keelektronegatifan. Nah, contohnya nih ada O ya. Nah, jadi ada interaksi dipol-dipol. Ada interaksi antara atom yang memiliki perbedaan keelektronegatifan. Selanjutnya ada ikatan disulfida, ikatan antara atom sulfur dengan atom sulfur lainnya. Itulah membentuk yang namanya ikatan disulfida. Nah, jadi protein struktur tersier itu merupakan campuran dari struktur sekunder yang menyusun rantai polipeptida di mana strukturnya tadi itu distabilkan oleh beberapa jenis ikatan dan interaksi, yaitu ada ikatan elektrostatik, ikatan hidrogen, ada interaksi hidrofobik,
ada interaksi dipol-dipol yang disebut juga sebagai interaksi hidrofilik, ya kemudian ada ikatan disulfida, seperti itu. Selanjutnya ada protein struktur kuarterner. Di mana protein kuarterner itu ya protein dengan 2 atau lebih rantai polipeptida yang disatukan oleh kekuatan non-kovalen yang akan membentuk struktur kuarterner. Nah, di situ. Ya, di mana di sini struktur kuarterner itu struktur protein itu menunjukkan derajat persekutuan unit-unit protein di mana masing-masing rantai polipeptida itu disebut sebagai protomer ataupun subunit. Nah, ini contohnya. Ya. Jadi ini saya buat gambar ya, saya ngambil gambar bukan dibuat ya. Ini dari struktur primer itu akan adanya ikatan hidrogen akan membentuk yang namanya struktur sekunder. Nah, struktur sekunder ini ya dengan distabilkan oleh berbagai ikatan itu akan membentuk struktur tersier. Nah, struktur tersier tadi ya, struktur tersier tadi itu akan istilahnya itu bersekutu, bergabung menjadi satu membentuk struktur kuarterner. Struktur kuarterner ya, di mana di sini istilahnya itu dia disatukan oleh kekuatan non kovalen. Ya, ini di sini kan kita bisa lihat di sini ada 4 struktur tersier yang bergabung menjadi satu. Nah, masing-masing bagian ini ya, masing-masing bagian rantai polipeptida tadi inilah yang dikatakan sebagai protomer atau yang namanya subunit. Ini protomer, ini protomer, ini protomer, ini juga protomer atau subunit. Nah, itu ya. Itu dia. Nah, di sini contohnya bisa pada enzim fosforilase yang terdiri dari 2 unit protein ya, yang bila terpisah itu tidak memperlihatkan aktivitas enzim. Tetapi bila dia bersekutu itu membentuk yang namanya enzim aktif. Karena kedua unit protein ini sama, maka struktur kuarternernya itu ada homogen. Nah, ketika struktur kuarterner itu terbentuk dari polipeptida yang sama, maka dikatakan sebagai struktur kuarterner homogen. Nah, tetapi apabila unit-unitnya itu tidak sama, itu dikatakan sebagai kuarterner heterogen. Ya, struktur kuarterner heterogen. Contohnya ini pada enzim ya. Example-nya itu pada enzim fosforilase. Enzim fosforilase ini terbentuk dari 2 unit protein, ya. Ini terbentuk dari 2 unit protein. Di mana 2 unit protein tadi, ya, ketika dia bersekutu bergabung menjadi satu, maka dia itu aktif. Tetapi ketika dia terpisah, dia menjadi tidak aktif. Nah, karena istilah unit penyusunnya itu sama, maka dia dikatakan sebagai struktur kuarterner homogen. Jadi ada yang namanya struktur kuarterner. Nah, kuarterner homogen. Ada yang namanya struktur kuarterner homogen. Ada yang struktur kuarterner heterogen. Jadi ada 2 ya, ada yang struktur kuarterner heterogen. Apa itu struktur kuarterner homogen? Ketika struktur kuarterner itu terbentuk dari unit penyusunnya atau subunit penyusunnya itu atau protomernya itu atau protein penyusunnya itu sama jenisnya. Sementara kalau heterogen itu berarti unit penyusunnya atau protein unit penyusun protein itu tadi ya, protein penyusunnya itu berbeda. Jadi struktur homogen itu terbentuk dari yang namanya unit-unit tadi ini, protein-proteinnya tadi ini proteinnya ya, protein tersiernya tadi ya, yang disebut sebagai unit, di mana unit-unit penyusun dari struktur kuarterner itu sama jenisnya. Sementara kalau heterogen berarti unit penyusun struktur kuarterner tadi itu berbeda. Yaitu contohnya kalau yang sama itu pada enzim fosforilase.
rilase. Sementara kalau yang heterogen itu bisa contohnya pada ini pada virus mozaik tembakau. Pada virus mozaik tembakau. Nah, itu sub unit penyusunnya itu tidak sama atau kita sebut sebagai struktur kuarterner heterogen. Nah, itu dia untuk struktur kuarterner. Nah, kita flashback sedikit tadi ya, ini ada yang lupa saya bahas di sini. Nah, di struktur tersier, kita back dulu sebentar ya. Nah, di struktur tersier itu, nah tadi saya sudah mengungkapkan, nah struktur tersier itu ya merupakan campuran dari struktur sekunder yang menyusun satu rantai polipeptida. Nah, biasanya bentuk-bentuk sekunder ini itu dihubungkan dengan yang namanya ikatan hidrogen. Ya, tadi ikatan hidrofobik, ikatan disulfida, ada ikatan dipol-dipol dan sebagainya. Nah, ikatan disulfida itu ya merupakan ikatan yang terkuat di dalam mempertahankan struktur tersier protein. Itu yang perlu saya ingatkan tadi, saya ada yang ketinggalan. Nah, ikatan disulfida tadi itu adalah ikatan terkuat. Ikatan terkuat yang mempertahankan struktur dari tersier tadi. Ya. Sementara ikatan hidrofobik ya, hidrofobik itu terjadi antara ikatan-ikatan nonpolar molekul-molekul. Jadi hidrofobik ini, kalau hidrofobik, saya panah saja ya. Kalau hidrofobik itu terjadi antara ikatan-ikatan nonpolar molekul-molekul. Ya, selanjutnya kita masuk kepada sifat-sifat protein. Yang pertama, sifat-sifat protein itu yaitu ada sifat yang namanya ionisasi. Nah, apa itu sifat ionisasi? Ya, sifat ionisasi itu adalah sifat yang larut di dalam air. Sifat yang larut di dalam air. Nah, di mana di sini protein itu yang larut dalam air itu akan membentuk ion yang mempunyai muatan positif dan negatif. Ini adalah protein yang larut dalam air. Itu akan membentuk yang namanya ion yang mempunyai muatan positif dan negatif. Nah, itu ya. Kemudian di dalam suasana asam molekul protein itu akan membentuk, nah ini kalau dalam suasana asam molekul protein akan membentuk yang namanya ion positif. Sementara itu kalau dia dalam keadaan basa, kebalikannya, berarti kalau dalam keadaan basa, ini saya giniin saja ya, itu molekul protein akan membentuk yang namanya ion negatif. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita tahu minggu lalu kita belajar tentang titik isoelektrik, di mana titik isoelektrik itu muatan positif dan negatifnya sama. Ya, sehingga sehingga tidak ada pergerakan ke arah elektroda positif ataupun ke elektron negatif apabila kita tempatkan di dalam elektroda tersebut. Nah, kalau untuk ionisasi, reaksi ionisasi protein itu dapat kita gambarkan protein positif yaitu kation itu merupakan reaksi reversible ya. H+ ditambah dengan protein ini Zwitter ion. Nah, ion Zwitter nah, ya. Kemudian ion Zwitter tadi ya. Ion Zwitter
protein anion. Oh, ini nanti dianggap Schwitter ion pula ya. Schwitter ion itu tadi apa? Nah, jumlah muatan positif dan negatifnya itu adalah sama. Oke, itu yang perlu diingat. Makanya di sini kan di atasnya ada positif, ada negatif begini. Nah, saya besarkan protein, negatif ataupun anion. Ya, seperti itu. Ini contoh dari ionisasi protein. Reaksi ionisasi proteinnya. Selanjutnya ada sifat yang kedua, ada denaturasi. Nah, ini sudah bisa dilihat gambar denaturasinya ya. Apa itu denaturasi? Denaturasi itu istilahnya itu terjadinya perubahan pada struktur dari protein tadi yang disebabkan karena adanya apa? Karena adanya pengaruh dari lingkungannya. Pengaruh dari lingkungannya itu contohnya misalnya adanya perubahan suhu. Ya, jadi di sini dapat kita katakan terjadinya konformasi molekul. Ya, di sini adalah denaturasi itu adalah konformasi molekul protein berubah atau struktur molekul protein tadi itu rusak alias berubah karena terjadinya yang diakibatkan atau yang dipengaruhi oleh gitu ya. Yang dipengaruhi oleh perubahan suhu pH ya. Nah, atau terjadi reaksi dengan senyawa lain. RX itu reaksi ya dengan senyawa lain misalnya. Misalnya logam kah ataupun aktivitas biokimia dari protein itu sendiri yang berkurang. Nah, ya. Nah, di sini terjadinya denaturasi, perubahan. Nah, strukturnya itu berubah. Strukturnya itu berubah di mana bisa dilihat di sini ini protein normalnya, kemudian dia kehilangan aktivitas ini karena kehilangan aktivitas biologis sehingga struktur sekunder, tersier, kuarternernya lepaslah semua sehingga membentuk yang namanya struktur primer kembali. Nah, jadi struktur primer itu struktur dasarnya. Nah, ini kan struktur primer ya. Jadi ikatan-ikatan yang kompleks tadi itu apakah ada ikatan hidrogen kah, dia ada ikatan hidrofobik kah, hidrofilik kah, ada ikatan elektrostatis dan segala macam itu pecah atau putus karena adanya pengaruh dari suhu, pH ataupun reaksi dengan senyawa lain ya ataupun karena aktivitasnya yang berkurang. Nah, itu menyebabkan struktur tadi itu rusak atau terjadinya perubahan struktur protein menyebabkan dia berubah menjadi atau terdenaturasi menjadi struktur primer kembali. Ya, itu. Karena ini kalau perubahan dari struktur protein tadi menjadi protein normal itu namanya renaturasi. Ya. Itu contohnya pada telur, pemasakan telur. Oke. Itu contohnya pada pemasakan telur. Nah, kalau ini pada penghangatan susu. Selanjutnya kita masuk kepada sifat-sifat protein. Yang ketiga yaitu sifat protein yang ketiga adalah viskositas. Nah, apa itu viskositas? Viskositas itu adalah tahanan yang timbul oleh adanya gesekan antara molekul-molekul yang ada di dalam zat cair yang mengalir. Itu tahanan yang timbul oleh adanya gesekan antara molekul-molekul di dalam zat cair yang mengalir. Nah, viskositas itu
tahanan ya, karena adanya gesekan. Nah, suatu larutan protein dalam air itu mempunyai viskositas ya, atau kekentalan ya. Bisa kita katakan sebagai kekentalan lah ya. Kekentalan yang relatif lebih besar daripada viskositas air sebagai pelarutnya. Jadi protein itu lebih kental daripada air sebagai pelarutnya. Nah, pada umumnya viskositas suatu larutan itu tidak ditentukan atau tidak diukur secara absolut, tetapi ditentukan melalui viskositas relatif, yaitu dibandingkan dengan viskositas zat cair tertentu. Nah, alat yang digunakan untuk menentukan viskositas itu namanya ya, alat yang digunakan untuk menentukan viskositas itu namanya viskometer Oswald. Viskometer Oswald. Nah, itu ya. Nah, pengukuran viskositas ya dengan alat ini itu didasarkan pada kecepatan aliran suatu zat cair atau larutan yang melalui pipa tertentu. Nah, contohnya misalnya serum darah. Serum darah itu mempunyai kecepatan aliran yang lebih lambat jika dibandingkan dengan aliran darah. Nah, apabila viskositas air itu diberi harga 1, maka viskositas serum darah mempunyai harga kisaran itu antara 1,5 sampai 2. Ya. Nah, itu dia. Oke. Selanjutnya itu viskositas sifat protein. Yang keempat adalah kristalisasi. Nah, di dalam kristalisasi itu kita tahu bahwa protein itu banyak juga diperoleh dalam bentuk kristal. Nah, meskipun demikian, proses kristalisasi ya untuk berbagai jenis protein itu tidak sama. Artinya ada yang mudah mengkristal ya, ada yang sukar. Nah, beberapa enzim seperti pepsin, tripsin, katalase, urease ya, itu sudah terdapat dalam bentuk kristal. Jadi kristal di sini lebih kepada bentuk protein tadi. Nah, jadi ini contohnya itu beberapa jenis enzim yang berbentuk kristal, yang sudah ditemukan dalam berbentuk kristal ya. Itu contohnya adalah pepsin, tripsin, katalase, dan urease. Nah, itu dia. Nah, kristalisasi protein itu sering dilakukan dengan jalan penambahan garam amonium sulfat ya. Proses kristalisasi itu berarti mengkristal dia. Nah, itu dilakukan dengan jalan apa? Proses kristalisasi itu dilakukan dengan penambahan garam. Penambahan garam. Garam apa? Garam amonium sulfat ataupun NaCl. Ini pada larutan. Nah, dengan pengaturan pH ya. Ini juga tidak hanya menambahkan itu, dengan pengaturan pH juga. Pengaturan pH dan titik isoelektriknya. Nah, itu ya. Nah, bahkan kadang-kadang itu dilakukan dengan penambahan aseton ataupun alkohol dalam jumlah tertentu. Sehingga itu bisa menurunkan kelarutan protein. Nah, kemudian pada titik isoelektrik kelarutan protein yang paling kecil itu tadi nanti akan mempermudah kristalisasi dari protein. Selanjutnya ada sistem koloid. Di mana sistem koloid tadi ya itu protein itu dapat dikatakan sebagai larutan yang bersifat koloid. Dikarenakan apa? Karena molekulnya yang besar.
Seperti itu. Jadi sifatnya juga sama dengan sifat koloid. Nah, ini saudara kan sudah belajar di kimia dasar mengenai sifat koloid ya, larutan koloid. Nah, selanjutnya analisa protein. Analisa protein itu ada secara kualitatif, ada secara kuantitatif. Nah, secara kualitatif ya itu hanya memperlihatkan ada atau tidaknya protein dalam suatu zat. Nah, itu. Kalau secara kuantitatif itu lebih kepada kadarnya berapa protein tadi ada, terus kadarnya berapa, itu dianalisis dengan analisa kuantitatif. Nah, untuk analisa kualitatif itu sendiri ada reaksi yang namanya santoprotein. Nah, kemudian ada reaksi Hopkins-Cole, kemudian ada reaksi Milon, kemudian ada reaksi nitroprusida, kemudian ada reaksi Sakaguchi. Nah, di dalam reaksi santoprotein ya, di dalam reaksi santoprotein itu larutan asam nitrat pekat itu ditambahkan ke dalam larutan protein. Di mana di sini ya, larutan asam nitrat pekat itu ditambahkan ke dalam protein. Ke dalam larutan protein. Di sini setelah dicampur ya, akan terjadi endapan putih yang dapat berubah menjadi kuning apabila dipanaskan. Nah, ini akan terbentuk yang namanya endapan putih. Dan ini akan dapat berubah menjadi kuning, dapat berubah menjadi kuning apabila dipanaskan. Nah, reaksi yang terjadi di sini adalah reaksi nitrasi pada inti benzen ya, yang terdapat pada molekul protein. Nah, ini reaksi ini ya positif untuk protein yang mengandung tirosin. Ini reaksi ini ya positif untuk protein yang mengandung tirosin, fenilalanin, dan triptofan. Nah, itu. Kemudian ada reaksi Hopkins-Cole. Reaksi Hopkins-Cole itu yaitu larutan protein yang mengandung triptofan itu direaksikan dengan reaksi yang namanya Hopkins-Cole. Reaksi Hopkins-Cole itu mengandung yang namanya asam glioksilat. Nah, Hopkins-Cole itu mengandung pereaksinya ya. Ini saya bikin PRX. Reaksi Hopkins-Cole tadi itu mengandung yang namanya asam glioksilat. Nah, itu ya. Nah, di mana di sini ya caranya itu ya kita campurkan reaksi tadi Hopkins-Cole tadi ke dalam larutan protein. Nah, nanti beberapa saat kemudian itu akan terjadi cincin ungu. Nah, nanti di sini ada terjadi yang namanya cincin ungu. Terbentuk cincin ungu pada batas antara kedua lapisan zat tadi. Nah, jadi kita istilahnya itu reaksi tadi ya Hopkins-Cole tadi itu kita buat dari asam oksalat yang dicampur dengan magnesium di dalam air. Nah, setelah dicampurkan ya dengan reaksi Hopkins-Cole, kemudian asam sulfat tadi dituang perlahan-lahan sehingga membentuk lapisan di bawah larutan protein. Nah, nanti beberapa saat kemudian itu akan terbentuk yang namanya cincin ungu ya pada batas antara kedua lapisan tersebut. Berikutnya ada reaksi Milon. Nah, di reaksi Milon ini ya reaksi Milon itu adalah larutan merkuro dan merkuri nitrat dalam asam nitrat. Nah, apabila reaksi Milon tadi itu ditambahkan ke dalam protein itu akan menghasilkan yang namanya endapan putih. Ini akan menghasilkan yang namanya endapan putih yang dapat berubah menjadi merah oleh pemanasan.
Ya, jadi kalau endapan putih tadi itu dapat berubah menjadi merah dengan adanya pemanasan. Kemudian ada lagi reaksi nitroprusida. Reaksi nitroprusida itu natrium nitroprusida itu di dalam larutan amonia itu akan menghasilkan yang namanya warna merah dengan protein. Ini akan menghasilkan warna merah dengan protein yang mempunyai gugus SH bebas. Ya, SH. SH itu adalah sulfur tadi, ya. Oke. Pada sistein ini ya biasanya ya hasil positifnya. Ini membentuk yang namanya warna merah. Dengan membentuk warna merah dengan protein yang mengandung. Dan nanti saudara kalau praktikum biokimia ini ada ya biasanya ya protein, analisa protein ini yang mengandung gugus SH. Ini biasanya contohnya itu pada sistein. Selanjutnya ada reaksi Sakaguchi. Reaksi Sakaguchi ini ya di sini reaksi yang digunakan itu adalah naftol dan natrium hipobromid. Nah, di mana reaksi ini Sakaguchi ini positif apabila ada gugus guanidin. Nah, contohnya adalah arginin ya. Arginin yang menghasilkan memiliki gugus guanidin itu di mana arginin ya atau protein yang mengandung arginin itu dapat menghasilkan yang namanya ini juga membentuk warna merah. Warna merah ini pada protein yang mengandung arginin. Oke, itu ya. Ini untuk analisa kualitatif. Terakhir itu adalah analisa kuantitatif. Tadi saya sudah jelaskan ada analisa kualitatif itu untuk menganalisa ada tidaknya protein dalam suatu sampel atau dalam suatu zat ya. Nah, kemudian ada analisa kuantitatif. Ketika dia sudah ada, berarti kita ingin mengetahui berapa kadarnya, jumlahnya secara kuantitatif. Nah, itulah namanya analisa kuantitatif. Di sini ada dua, ada metode Jehdahl ya, sama yang kedua adalah metode spektrofotometri UV. Dan yang ketiga ada tiga ya, metode Biuret. Nah, untuk metode Jehdahl itu sendiri ya, ini metode sederhana untuk penerapan nitrogen total pada asam amino ya, protein dan senyawa yang mengandung nitrogen. Ini lebih kepada penetapan nitrogen total. Nah, kita tahu bahwa protein itu dibangun oleh yang namanya asam amino. Nah, dalam asam amino itu mengandung yang namanya nitrogen. Nah, sehingga di sini di dalam sini nanti sampel itu didestruksi dengan asam sulfat ya dan dikatalisis dengan katalisator yang sesuai sehingga menghasilkan amonium sulfat. Nah, setelah pembebasan alkali dengan kuat, nah amonia yang terbentuk tadi disuling uapnya secara kuantitatif ke dalam larutan penyerap dan kemudian ditetapkan dengan metode titrasi. Nah, itu ya. Ini biasanya kalau untuk prodi biologi tidak dilaksanakan metode kuantitatif ya, lebih kepada kualitatif saja ya. Kemudian ada metode spektrofotometri UV. Di mana di sini ya, nanti yang dilakukan dengan cara di sini melihat ya daya absorpsinya. Nah, di sini ya yang dilihat itu adalah daya absorpsinya dengan alat spektrofotometri UV. Nah, jadi absorpsi sinar ya, absorpsi sinar UV. Ini dengan memanfaatkan yang namanya absorpsi sinar UV. Nah, itu dia ya. Nanti akan dimasukkan ke dalam alatnya, nanti akan terbaca. Oke. Kemudian ada metode Biuret. Metode Biuret ini ya, itu dengan
uji ini menunjukkan adanya senyawa-senyawa yang mengandung gugus amida asam yang bersama dengan gugus amida lainnya. Nah, uji ini juga memberikan reaksi positif ya. Jika dia reaksi positif itu ditandai dengan timbulnya warna merah violet ataupun biru violet. Seperti itu. Oke, inilah analisa protein secara kuantitatif. Ada 3. Oke, demikian penjelasan saya untuk materi protein pada pertemuan keempat kita. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara. Oke, silakan kerjakan nanti soal evaluasi yang terdapat pada bobafnya. Demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.